Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang pada saat itu booming dan gue pada saat ini baru review guys. Kenapa? Karena baru gue sempat review guys. Sebelumnya gue udah pernah beli. Gue belinya Radiant guys karena ya kalian tahu untuk drama mini GT di Indonesia itu sudah close dengan tidak diberlakukannya lagi distributor AMS. Jadi gue bakal beli ke dealer resminya guys. Bagi kalian yang bertanya, dealer resminya gue beli di GT Garaga guys. Kalian pantengin aja Facebooknya, biasanya ada dia ngasih Radiant tapi dikit guys, seperti itu. Kalian penasaran apa itu diecastnya? Ini deh guys, Mini GT Lamborghini Countach LB Works yang 2024 Tokyo Auto Salon yang warna putih. Seperti ini guys. Nah, sebelumnya gue pernah juga PO yang Vision yang top art. Jadi gue kayaknya PO warna putih juga. Mungkin ada castingan sama, nanti gue bakal buat video lagi. Kalau misalnya diecastnya rilis, gue bakal buat video lagi perbandingannya guys. Tapi perbandingannya nggak head to head sebetulnya, tapi perbandingan secara detail dan lain-lain. Seperti itu guys. Di depan kalian udah ada diecastnya. Gue penasaran dengan diecastnya, gue langsung buka aja guys. Jadi gue belinya ini segel guys, dan ini versi box. Kenapa gue nggak beli blister? Ya karena males gue guys, terlalu gede sih untuk blister. Dan gue nggak suka yang namanya card. Tapi cardnya itu kayak menurut gue lebih enak ngelihat diecastnya daripada cardnya guys. Seperti itu. Kalau kalian sama, kalian komen aja guys di bawah. Kalau gue nggak pecinta card ya, gue langsung ngeliat dari diecastnya aja. Dan gue biasanya ngerawat diecast tiap 1 minggu sekali guys, seperti itu. Dan itu harus memang benar-benar dibuka guys. Oke, seperti ini guys cara gue buka ya. Karena gue pada saat ini adanya gunting, jadi gue bukanya pakai gunting guys. Jadi lumayan rada memakan waktu, seperti itu guys. Oke. Di depan kalian udah ada diecastnya. Ini ada castingan dari Lamborghini Countach LB Works dari brand Mini GT. Kita langsung aja review bagian kotaknya guys. Kotaknya seperti ini guys. Ini ada castingan Mini GT-nya, dan ini ada tulisan Mini GT. Terus ini ada tulisan Lamborghini Countach LB Works 2024 Tokyo Auto Salon White. Dan ini ada angka 966. Udah hampir 1000 aja guys untuk castingan Mini GT nih dari tahun 2019 kalau nggak salah. Dan di bagian belakang seperti biasa udah ada official license product dari Lamborghini, dan ini ada TSM model. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada tulisan Lamborghini Countach LB Works 2024 Tokyo Auto Salon White LHD. Berarti setirnya di bagian kiri guys, seperti itu. Seperti biasa untuk bagian bawahnya seperti ini. Langsung aja kita buka dari boxnya guys. Semoga aja nggak dapat defect, semoga aja aman semua guys. Ini dia guys diecastnya. Wow, lumayan keren sih kalau menurut gue. Wow. Ini dia guys. Wow. Gue deketin dulu guys. Di Indonesia untuk harga Mini GT-nya ya lumayan mahal lah guys. Untuk harga Mini GT-nya. Tapi ini worth it sih kalau menurut gue ya. Untuk diecast yang sedetail ini sih ya tergantung masing-masing sebetulnya. Kalau kalian mau beli ya silakan aja. Kalau misalnya kalian mau skip ya silakan aja guys. Seperti itu. Penampakan mobilnya seperti ini guys. Ini bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Terus ini bagian samping, bagian depannya. Oh, sejauh mata memandang belum ada gue melihat defect. Aduh, sepertinya ada guys di bagian sini, tapi ini kayaknya den kecil, tapi kayaknya bisa hilang guys. Nanti gue bakal hilangin, dan sisanya aman. Oke, kita langsung aja review diecastnya guys. Ini dia guys, dan untuk diecastnya dari depan ini ada tulisan Works JDM Style Liberty Walk. Ini ada logo Lamborghini, terus ini ada tulisan sponsornya guys, Tone Toyota Stone, dan ini ada Lin Custom. Tulisan Lin Custom, dan ini nomor 41. Dan kalau kalian lihat untuk style Lamborghini Countach yang lama itu seperti ini guys. Gue udah pernah
review style kontak yang baru. Itu ada dari brand Popress dan juga ada dari brand Mini GT. Banyak guys dari brand Mini GT yang gue review. Yang kontak yang baru guys, seperti itu. Ini yang kontak lain yang lama, yang baru pertama kali gue review, seperti itu guys. Oke, yang kalian lihat di depan ini adalah kontak yang bagian yang lamanya. Dan ini ada tulisan Liberty Walk di atasnya guys. Dan ini kacanya terbuat dari plastik. Dan ini nyatu sama wipernya. Dan untuk lampunya ini ada dua. Satunya ini yang lampu bagian apa ya, pada saat malamnya ya, yang waktu dibuka. Dan ini lampu kecilnya guys, seperti itu. Dan kalau kalian lihat untuk ciri khas LBWK itu dia white body dan dia ada siluetnya guys, seperti ini. Dan ini di bagian siluetnya di bagian bawah seperti ini, dan dia nyatu sama base bagian bawah guys. Dan kalau kalian lihat di bagian sini ada tulisan Liberty Walk, dan ini ada diffusernya juga guys, seperti itu. Oke guys, itu di bagian depan. Kita lanjut bagian samping. Bagian samping seperti ini guys. Kalau kalian lihat di bagian samping ini ada side skirt, ada juga di bagian depan ini side skirtnya juga. Terus ini ada tulisan AK Producer, dan ini ada tulisan Toyota Yaris di ban mobilnya guys. Dan ini ada tulisan LBWK nomor 41. Ini ada sponsornya guys. Dan ini ada tulisan Tokyo Custom di bagian belakang guys. Dan kalau kalian lihat di sini untuk bannya detail banget. Dan ini guys dari Lamborghini kontak yang lama. Ini udah ada logo Lamborghini-nya guys. Dan ini di bagian bannya ini ada di detailin lagi, ada untuk sponsornya guys. Apa karena ini mobil balap ya, makanya ditambahin ban Lamborghini. Cuman ada juga yang review tuh kemarin gue review sih, ada juga kayak gitu untuk logo Lamborghini-nya guys. Tapi overall worth it sih untuk kalian koleksi guys, seperti itu. Dan gue dapet den sih kalau menurut gue ya, nggak sempurna 100% guys, seperti itu. Oke, ini dia yang nomor 2. Ntar gue kasih tahu guys yang nomor 2. Kita review dulu bagian belakang. Bagian belakang seperti ini guys. Ini ada tulisan Toyota Yaris, dan ini ada exhaust-nya. Bagian belakang ini ada bumper, bagian belakangnya dibuat seperti ini guys. Dan kalau kalian lihat di spoilernya ini dibuat seperti ini guys, tinggi. Dan ini ada tulisan Liberty Walk-nya guys di spoilernya. Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini ada kap mesinnya guys. Dan ini kap mesinnya tertutup, dan ini untuk ngeluarin hawa panas mesinnya guys. Dan untuk Lamborghini-nya seperti biasa, ini ada kanan sama kiri bentuk-bentukan Lamborghini-nya seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini lekukannya seperti ini guys. Ini bukan nickels ya guys, ini tetap benar-benar lekukan. Dan ini sampai ke bagian sini guys, lekukannya. Oke. Itu bagian atas. Kita lanjut bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri sama dengan bagian sebelah kanan. Cuman kalau kalian lihat di bagian sebelah kiri ini ada spion. Juga sama dengan bagian sebelah kanan, dan juga ada pintu yang juga sama dengan bagian sebelah kanan. Kalau pintunya itu dia ngebuka ke atas guys. Dan ini ada tulisan, dan ini ada untuk diffusernya guys. Untuk aerodinamika langsung ke bagian belakang seperti itu guys. Dan ini lumayan rigid sih kalau menurut gua untuk sistem mobil zaman dulu ya, mobil sport zaman dulu seperti itu. Oke, ini dia guys. Kalau kalian lihat ini ciri khas white bodinya di bagian sebelah kiri ini seperti ini. Dan untuk informasi kalian, ini untuk spionnya lembut guys, jadi aman-aman aja. Tapi yang kalian perlu khawatirin adalah di bagian sini guys. Di bagian spoiler itu hati-hati banget. Terus sama ini di bagian exhaust, karena gue pegang nih ini goyang guys. Jadi memang harus hati-hati dan harus dilem sih kalau menurut gue ya. Kalau misalnya kalian mau diecast-nya kuat seperti itu. Oke, bagian atas udah, kanan kiri udah, belakang udah, depan udah. Kita lanjut bagian bawah. Bagian interior bawah seperti ini guys. Nggak terlalu detail tapi lumayan kalau menurut gue. Dan ini ada tulisan Mini GT, dan terus ini ada tulisan Made in China. Dan bagian bawah tulisan ada Lamborghini Contact Use Under License 2000. Nggak ada tahunnya guys, biasanya ada tahunnya seperti itu. Dan kalau kalian lihat bannya di bagian belakang ini lebih gede daripada bagian depan. Dan ini ada bautnya bagian kanan sama kiri guys, atau depan sama belakang.
Dan untuk penampakan diecast-nya seperti ini guys, dari bagian bawah. Ini berwarna hitam. Seperti itu guys. Dan gue pertama dapat den, kedua dapat ini goyang guys. Jadi bakal gue lem biar kuat. Tapi overall ini castingannya keren sih. Yang meskipun gue dapat minusan, tapi minusan yang aman sih kalau menurut gue, masih dalam kategori aman. Dan ini worth it bagi kalian yang pengen koleksi Lamborghini kontak, yang terutama fokusan LBWK dan fokusan Lamborghini guys. Oke guys, itu aja review singkat dari gue. Secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,5. Ya lumayan keren. Tapi gue bakal ngeliat produk dari Top Art-nya guys, dengan castingan yang sama, dengan warna mungkin yang sama juga. Nanti gue cek seperti untuk produk dari Top Art-nya guys. Oke, itu aja guys review singkat dari gue dari 97 Studio pamit. Kita lanjut ke video displaynya guys. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Check it out. We could do it over. Just come a little closer now. Over.